Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda kau yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku, katanya Tuhan Yesus Kristus dalam Injil menurut Santo Lukas. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu counterintuitif, seperti yang dikatakan di dalam bahasa Inggris. Counterintuitive. Karena yang logis dan juga itu diajarkan di dalam hukum Taurat, kita harus mencintai sesama kita, saudara kita di dalam suku yang sama, dan kita harus membenci musuh kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil ini mengatakan, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Seperti dia mau mengatakan, jangan membenci orang yang membenci kamu. Dan kenapa kita tidak boleh membalas kebencian seperti itu? Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Nah, itu bukan maksudnya bahwa kita harus merugikan diri. Karena kita tahu apa itu maksudnya keadilan, kan? Maka kita tidak bisa membiarkan orang lain melaksanakan ketidakadilan, bukan hanya karena kita yang dirugikan, melainkan juga karena itu tidak baik bagi orang lain. Benar. Demikian kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mendukung ketidakadilan dengan perkataannya ini. Apa yang dia mau menekankan di sini? Oh, jangan marah, jangan merasa mau memusnahkan orang lain, kan? Karena itu seharusnya bukan sikap kita. Sebagaimana dia mengatakan kepada Santo Yohanes dan Santo Yakobus waktu mereka pergi mau melewati, mau masuk di dalam kampungnya atau desanya orang-orang Samaritan, orang-orang Samaria, tapi tidak dibiarkan. Makasih Santo Yohanes dan Santo Yakobus itu marah dan merasa, ya orang itu kurang ajar, kan? Apakah mereka tidak tahu bahwa Tuhan ini adalah orang yang sangat penting, orang yang harus dihormati? Maka harus kita hakimi orang-orang ini. Dan mereka pergi kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyarankan ini. Apakah kami bisa berdoa kepada Tuhan supaya api turun dari langit dan memusnahkan semua orang Samaria itu? Bagaimana jawabannya Tuhan Yesus Kristus? Walau jangan, itu bukan sikap kita. Maka mereka hanya berjalan lewat jalan lain, kan?
karena itu bisa dilaksanakan tanpa memusnahkan orang-orang Samaria itu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lagi itu bukan soal membiarkan ketidakadilan terjadi kepada kita, melainkan ajarannya Tuhan supaya kita selalu berbuat baik, dan bukan kebaikan-kebaikan yang kecil, tapi yang luar biasa. Itu yang diminta dari anak-anak Allah. Ya, yang dikatakan oleh Santo Jose Maria juga, sudah lewat zamannya memberi sedikit uang kepada orang. Sekarang kita harus sungguh berbuat baik, sehingga kita bisa mengangkat situasinya orang-orang yang harus dibantu oleh orang-orang Kristen seperti kita, kan? Itu yang diminta oleh Bapak Paus Fransiskus kepada semua orang Kristen sekarang. Semoga kita menjadi lebih peduli atas keperluannya orang lain. Maka yang itu ada hubungannya di dalam perintah kelima, jangan membunuh. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa yang perintah itu jangan membunuh juga di dalam dirinya ada perintah jangan membenci orang. Karena semua orang yang membenci orang lain seperti membunuh dia. Karena kebencian itu apa maksudnya? Kalau kita membenci orang lain, kita mau menghilangkan dia, itu kebencian. Kita tidak mau melihat dia lagi. Itu rasanya yang muncul di dalam orang yang membenci. Maka tidak baik berpikir seperti itu. Kan? Maka katanya sebuah artikel yang ada di dalam website Opus Dei tentang perintah kelima. Unsur terdalam dari perintah Tuhan untuk tidak membunuh adalah kewajiban kita untuk menghormati dan mencintai setiap orang dan melindungi kehidupannya setiap orang. Okay? Dasarnya perintah itu adalah syarat yang diberikan kepada kita Tuhan untuk menghormati orang dan kehidupannya. Karena orang itu adalah citra Allah, maka martabatnya itu sangat tinggi. Okay? Oleh karena itu kita dilarang membunuh. Kalau kita dilarang membunuh secara fisikal, kita juga dilarang membunuh secara spiritual atau di dalam pikiran kita. Belas kasihan dan pengampunan tepat adalah sifatnya Allah, katanya artikel ini. Tapi belas kasihan juga harus ada dalam kehidupannya seorang anak Allah. Kita sebagai anak Allah juga harus penuh dengan belas kasihan dan tidak penuh dengan kebencian. Hal tersebut membangkitkan dalam hati kita belas kasihan bagi mereka yang menderita. Oleh karena itu dikatakan di dalam Injil menurut Santo Matius, berbahagialah orang yang penuh belas kasihan, karena mereka akan mendapatkan belas kasihan. Mereka sendiri akan menerima apa yang mereka berikan kepada orang lain. Kita harus belajar juga bagaimana mengampuni mereka yang menyinggung perasaan kita. Maka di dalam penjelasan ini, dalam artikel di dalam website Opus Dei, lebih dahulu itu membahas tentang perintah jangan membunuh. Tapi setelah itu dia menjelaskan, artikel ini menjelaskan yang dibawanya yang bukan pembunuhan fisikal atau biologis, melainkan pembunuhan di dalam pikiran dan di dalam hati. Kita harus belajar juga
katanya. Bagaimana mengampuni mereka yang menyinggung perasaan kita. Itu sampai perasaan aja kan. Tidak sampai melukai kita secara fisikal atau membunuh kita. Ketika orang lain menyinggung perasaan kita, kita harus berusaha untuk tidak merasa jengkel. Dan jangan membiarkan kemarahan menguasai hati kita. Ya, itu godaan yang besar banyak kali. Khusus kalau kita selalu memikirkan diri. Atau kita sudah lelah dan kita berpikir bahwa kita punya hak untuk menikmati. Dan orang yang menghilangkan hak itu atau menghalangi hak itu, kita marah kepada orang itu. Selain itu kita harus ingat bahwa di dalam Bapa kami, katanya artikel ini, yaitu doa yang Yesus tinggalkan kepada kita sebagai doa Tuhan, Yesus memberi syarat supaya kita bisa menerima pengampunannya atas pelanggaran pengampunannya, yaitu kita harus mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita, kan? Makanya dia mengikat dua itu, menambah syarat atas pengampunan di kita sendiri, bahwa kita harus belajar bagaimana mengampuni orang lain supaya kita sendiri diampuni. Syaratnya adalah kita harus mengampuni dulu mereka yang telah menyinggung kita. Kita terbantu dalam perjuangan ini oleh kesadaran atas sengsara Tuhan kita yang telah mengampuni dan menebus kita dengan menanggung dengan cinta dan kesabaran perlakuan yang tidak adil. Apa yang terjadi di dalam kasusnya Tuhan? Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia disalibkan secara tidak adil, tidak ada alasan apapun untuk menyalibkan dia, tapi dia tetap disalibkan karena iri hati, dan rasa jengkel gitu orang-orang itu. Maka itu bukan kesalahan yang besar, tapi mereka minta hukuman mati bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika itu terjadi, apakah Tuhan Yesus Kristus itu marah? Tidak. Di atas kayu salib pun, waktu dia menderita berat, dia berbicara sama Allah Bapa dan katanya kepada Allah Bapa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka melaksanakan. Seperti Tuhan mengampuni mereka karena dia mengerti situasinya. Mereka tidak bisa berpikir lurus, itu yang dilihat oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap bisa berpikir lurus walaupun dialah yang disalibkan. Tuhan bantulah kami untuk belajar dari itu. Maka tidak perlu sampai kita disalibkan. Ujiannya tidak perlu sampai gitu kan. Sampai kita disalibkan dan kita melihat kalau kita marah atau tidak kan. Cukup ujian kita sehari-hari ketika ada yang menyinggung kita dan reaksi kita bagaimana kan? Apakah kita marah, jengkel, apakah kita tidak mau berbicara dengan orangnya lagi. Katanya buku Kitab Sirak, dendam kesumat. Dendam kesumat dan amarah pun sangat mengerikan juga. Dan orang berdosalah yang dikuasainya. Dendam kesumat dan amarah pun sangat mengerikan. Tapi siapa yang dikuasai oleh dendam kesumat dan amarah itu? Orang berdosa. Maka kalau kita bukanlah orang berdosa atau tidak mau menjadi orang berdosa, jangan masuk di dalam situasi seperti itu. Buangkanlah semua perasaan seperti itu. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Bukan orang lain itu yang
kepada siapa kita membalas dendam yang akan melukai kita lagi, itu Tuhan sendiri. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Barusan ini di dalam mata kuliah itu filsafat agama, kami membedakan antara filsafat timur dan filsafat barat. Yang filsafat barat itu sesuai dengan tradisinya Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan kalau itu saya mereka membedah realitas dan keberadaan sehingga mereka bisa menemukan unsur-unsur terdasarnya keberadaan itu. Oke? Tapi kalau itu filsafat timur, dan oleh karena itu banyak kali banyak orang merasa bahwa yang timur itu lebih bagus karena langsung bisa diterapkan. Ya memang, karena mereka tidak membongkar sampai unsurnya yang terakhir. Yang menarik juga, jangan berpikir bahwa itu tidak ada gunanya. Ada gunanya yang filsafat barat itu. Sampai itu menjadi kriteria yang kita pakai untuk mengkritisi apa yang benar, apa yang tidak benar. Oke, tapi yang terjadi di dalam filsafat timur adalah langsung kasih nasihat yang kita langsung bisa menerapkan. Oleh karena itu kita suka itu. Dan juga filsafat timur itu dekat dengan agama. Justru karena itu, karena mereka menyarankan tindakan-tindakan yang baik. Oke, kenapa saya mengatakan ini? Karena salah satu contoh yang dikasih dari Konfusius yang filsafat timur itu adalah ini. Kalau kamu, katanya nasihatnya si di Confucius, kalau kamu keluar untuk membalas dendam, sebelum keluar tolong menggali 2 pemakaman, tempat pemakaman. Dan saya tanya kepada mahasiswa, kenapa kita harus menggali 2 pemakaman? Dan syukurlah ada satu yang pintar. Mungkin mereka saya bisa jawab, tapi dialah yang pertama. Karena orang yang keluar untuk membalas dendam, dia seperti membunuh orang musuhnya, tapi dia membunuh dirinya sendiri juga. Oh benar kan? Kalau kita keluar untuk membalas dendam, kita tidak hanya membunuh orangnya itu, orang musuh kita itu, tapi kita membunuh diri. Itu secara spiritual, itu maksudnya Confucius. Kita sudah bukanlah orang baik lagi. Apakah kita merasa bahwa kita berbuat baik dengan membalas dendam? Tidak. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Katanya Sirak, kitab Sirak. Ya Tuhan, bantulah kami supaya itu tidak terjadi. Tuhan dengan seksama mengindahkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan kepada semua orang. Niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Nah, kita harus ada perubahan hati. Jangan berpikir seperti yang dulu. Kita harus mengikuti nasihatnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat sama, karena di sini di dalam kitab Sirak, kita diingatkan bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi kita harus mempertimbangkan juga yang sikap kodratinya menjadi marah. Kan? Maka yang marah itu yang dilarang oleh Sirak adalah kemarahan yang mau memusnahkan musuh kita atau seorang yang bukan musuh kita hanya marah kepada orangnya. Ya, kalau itu marah dan benci, marah sampai benci maksudnya, itu keinginan untuk menghilangkan orangnya seperti yang kita katakan tadi. Tapi lihatlah, Tuhan Yesus Kristus juga yang manusia yang sempurna ini dan tak pernah bersalah,
marah kepada orang-orang itu yang menjual ya barang-barangnya itu di bait Allah, kan? Menjadi seperti pasar bait Allahnya. Maka dia memarahi mereka dan menyuruh mereka keluar semuanya itu. Ya, orang-orang Farisi yang ada di dalam bait Allah itu heran sekali. Kamu siapa? Dia seorang tukang kayu dari Nazaret datang ke sini dan menyuruh semua orang itu keluar. Mungkin orang-orang Yahudi itu kasih izin kepada orang ini karena bisa saja mereka dapat sebagian dari uang itu ya, profitnya ada persen, benar. Oleh karena itu mereka marah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kemarahannya Tuhan Yesus Kristus itu benar, harus benar karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah sendiri dan Dia selalu berbuat baik, sehingga kemarahannya itu juga baik. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan semua dua hal itu? Satu sisi kita ya seperti mengutuk kemarahan itu, dan sisi lain Tuhan Yesus Kristus pernah marah. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Ya, karena kemarahan itu, marah itu adalah sesuatu yang natural dan ada fungsinya di dalam diri kita. Kalau kita belajar filsafat, Aristoteles dan Santo Thomas Aquino, kita tahu bahwa yang rasa marah itu ada hubungan dengan keberanian. Supaya kalau ada sesuatu yang mengancam kita dengan tidak adil, ya orang yang tidak adil mengancam kita, kita bisa membela diri. Gitu. Marah kepada orang yang menghilangkan hak kita atau haknya orang lain. Oke? Tanpa rasa itu yang kuat, kita tidak bisa membela diri dan kita tidak bisa berperang untuk membela diri. Kemarahan itu ada gunanya. Silakan ya meneliti tentang itu, bacalah tulisan-tulisannya Aristoteles dan Santo Thomas Aquino. Yang dimiliki oleh Tuhan adalah yang baik. Maka proporsional, sesuai dengan tujuannya. Tujuannya Tuhan adalah apa? Supaya orang-orang itu menyesal. Tapi itu disesuaikan dengan bagaimana mereka bisa mengerti ajaran itu, kan? Ada beberapa orang yang sangat sensitif sehingga walau kita hanya berbisik-bisik, dia sudah berubah perilakunya, kan? Tapi ada orang yang kalau kita berbisik-bisik aja, dia tidak akan memperhatikan itu dan dia akan berpikir bahwa kita bercanda saja, kan? Tapi waktu kita marah, ya kemarahannya itu sangat dalam, baru orang itu sadar, maka perilakuku itu salah, tindakanku itu salah, dan dia berubah, kan? Nah, orang yang mau marah harus tahu itu termasuk kebijaksanaan, yang mau tahu bagaimana mengontrol apa yang termasuk itu dan apa yang tidak. Itu perbedaannya di dalam bahasa Inggris antara revenge dan avenge. Kan yang avengers itu memang berbuat baik dengan membela masyarakat. Yang revenge itu yang membalas dendam. Tuhan. Maka kita tahu apa yang kita harus melaksanakan, kan? Yang pertama adalah kita harus mengenal diri supaya kita tahu tujuan kita apa, niat kita apa. Kedua, kita harus tahu reaksi mana yang cocok bagi ini. Reaksi mana, kalau kita perlu marah, silakan marah. Tapi kemarahan itu harus baik. Tujuannya baik dan tujuannya bukan untuk memusnahkan orang, melainkan mengoreksinya sungguh-sungguh supaya dia bisa menjadi orang baik. Ada bukunya si C.S. Lewis di mana dia menceritakan, yang buku itu Screwtape Letters namanya. Dan itu seolah-olah
Ya, itu cerita yang dibuat oleh C.S. Lewis. Dan ceritanya adalah ini, ada seorang yang tiba-tiba menemukan bungkus surat-surat. Oke. Dan dia membukanya, dia melihat bahwa itu surat seorang iblis, paman, kepada keponakannya iblis juga. Oke. Itu yang aneh. Tapi menarik karena apa yang dilaksanakan oleh si paman iblis, apa yang dia tulis kepada keponakannya itu. Karena keponakannya itu masih di dalam training untuk menjadi iblis dan menggoda orang, si paman iblis yang sudah tahu bagaimana melaksanakannya mau menyampaikan pengalamannya kepada keponakannya itu supaya keponakannya itu menjadi ya sangat bagus, sangat baik di dalam profesinya. Oke, dan di dalam satu surat itu dia berbicara dengan dua orang yang iblis-iblis itu membantu untuk bertengkar. Ya, itu tujuannya. Marilah kita membuat keduanya bertengkar. Dan bagaimana caranya? Di dalam dirinya orang-orang itu, di dalam hatinya, mereka membangkitkan kemarahan. Rasa marah, rasa jengkel, seperti itu. Ketika dua orang telah hidup bersama selama banyak tahun, katanya si paman iblis kepada keponakannya iblis. Seringkali terjadi bahwa satu orang mulai seperti memiliki nada suara dan ekspresi wajah yang hampir selalu menjengkelkan yang lain. Silakan, katanya si paman, silakan memanfaatkan situasi seperti itu. Itu sangat bagus kalau dia sudah jengkel dengan orangnya. Jangan lupa mengingatkan pasienmu itu adalah orang yang dia mau menggoda. Bahwa ada sesuatu yang tidak berkenan bagi dia tiap kali ibunya mengangkat alis matanya seperti itu. Hal tersebut dia sudah mengobservasi sejak masa kanak-kanaknya. Ya, saya sudah melihat itu. Sejak awal dia selalu melaksanakan itu. Ibu selalu melaksanakan itu. Biarkan dia sampai berpikir betapa dia tidak menyukainya. Biarkan dia berasumsi bahwa ibunya tahu bahwa itu menjengkelkan dia dan ibunya tetap melakukannya untuk menjengkelkan dia. Jika kamu memang berbakat dalam profesimu, katanya si paman kepada keponakan sebagai iblis penggoda, dia tidak akan melihat bahwa hal seperti itu sangat tidak mungkin. Oke, bahwa ibunya melaksanakan sesuatu seperti itu tidak mungkin, tapi tetap muncul di dalam pikirannya si anak. Dan tentu saja jangan pernah membiarkan dia mengetahui bahwa dia sendiri memiliki nada dan penampilan yang menjengkelkan ibunya. Karena dia tidak bisa melihat atau mendengar dirinya sendiri, menyembunyikan semua itu dari dia adalah sangat gampang. Silakan melaksanakannya supaya dia terus-menerus berdosa. Dalam kehidupan sehari-hari, kebencian dalam rumah tangga biasanya terwujud. Kebencian yang ada di dalam rumah tangga biasanya terwujud dalam perkataan yang tampaknya tidak ada yang negatif secara jelas, tapi sungguh-sungguh berniat menyinggung. Akan tetapi dengan menyebut dengan suara yang ironis atau dalam konteks yang kental negatif, rasa mau menampar wajah orang itu tiba-tiba muncul dalam hati mereka. Supaya situasi seperti itu bisa sering terjadi, Anda dan temanmu iblis si glubos yang menggoda si ibu harus memastikan bahwa tiap orang menjadi sangat kritis atas yang lain, tapi agak toleran bagi tindakan sendiri. Itu yang disarankan oleh si iblis paman kepada si iblis keponakan. Ya memang terjadi kan. Di dalam pikiran kita kadang muncul itu. Kita jengkel dan kita tidak tahu kenapa. Tapi jengkel terus dan kita membiarkan itu terjadi. Jangan marah. Dan kalau kita marah itu harus benar. Dan supaya kita tahu kalau itu yang cocok,
bagi situasinya, kita harus selalu berdoa. Kita harus merenungkan semua yang terjadi di dalam diri kita dan berbicara sama Tuhan, kenapa saya merasa begitu? Kita harus berdiskusi sama Tuhan. Kenapa saya merasa begini, Tuhan? Kenapa saya marah kepada orang itu? Kenapa saya jengkel dengan orang itu? Dan semoga kita bisa menerima cahaya, keterangan atas kebenaran tindakan kita ini. Apakah itu benar-benar baik atau tidak baik? Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Bunda Maria lah yang akan membantu kita untuk selalu menjadi lemah lembut. Walaupun kita harus mengoreksi orang. Ya, kemarin itu kita mengatakan bahwa dia seperti mau mengoreksi Yesus karena dia tidak memberitahu mereka bahwa dia tidak akan pulang bersama mereka dari Bait Allah, dari Yerusalem ke Nazaret. Tapi halus kan, sehingga dia menerima penjelasan yang sangat dalam dan sangat bermakna. Bantulah kami Bunda Maria, supaya kemarahan kami pun menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kaintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah